Nah sekarang kecongkakan negara Cina tersebut dibalas oleh Allah hanya dengan sebuah virus yang konon hanya konspirasi dari mereka untuk menciptakan virus. Mereka yang dulu dengan congkaknya melarang umat Islam beribadat, baru dalam 2 hari ini viral video ketika umat Islam sedang sholat di masjid, berlomba-lomba orang Cina lari untuk mengerjakan sholat yang sama walaupun mereka tidak tahu kemana arah kiblat. Nah, sekarang kita melihat di dalam keangkuhan negara Cina ketika ekonomi mereka sedang berada di atas angin. Amerika kalah jauh. Ekonomi Amerika ekonomi perang dan biayanya itu tidak murah. Sedangkan ekonomi Cina adalah ekonomi dagang. Mereka tidak mau terlibat perang dengan siapapun kecuali yang menghalangi hasrat mereka. Mereka di atas angin. Bahkan Amerika yang superior pun merasa tidak punya daya di hadapan Cina, hanya berani memprovokasi. Apa yang terjadi? Kita melihat keputusasaan dari saudara-saudara muslim kita yang ada di Uighur. Seolah-olah tidak ada satu kekuatan lagi yang mampu untuk memberikan bantuan kepada mereka. Turki punya keinginan, tapi apalah Turki di hadapan sebuah negara Cina. Populasinya saja berapa? 1,5 miliar. Turki berapa? Paling hanya sekitar 60 sampai dengan 80 juta. Ekonominya bagaimana? Itu belum lagi. Mereka mempunyai sebuah kekuatan yang tidak dimiliki oleh negara yang lain kecuali hanya 5 negara saja, yaitu hak veto di PBB. Mereka punya hak veto. Turki tidak punya hak veto. Dalam keputusasaan kita seolah-olah tidak ada yang membantu saudara kita di sana. Disitulah Allah tunjukkan kuasanya. Hegemoni dan kesombongan Cina itu ditumbangkan oleh Allah hanya dengan ulat di leher ini, hanya dengan virus. Kesombongan Abraha dikalahkan oleh Allah hanya dengan burung. Kesombongan Raja Namrus dikalahkan oleh Allah hanya dengan seekor lalat. Saat dia berkata, ana uhyi wa umit, sayalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Apa yang terjadi? Kesombongannya ini ditantang oleh Allah, dijawab tantangannya oleh Allah hanya dengan seekor lalat yang salah masuk lubang. Mau pulang ke baraknya, tiba-tiba masuk ke dalam telinga Namrus. Dia tidak melakukan apa-apa di dalam, hanya melakukan kebiasaannya saja, berzikir. Nah, begitu dia berzikir di dalam telinga Namrus merasakan bahwa dunia ini bergoncang. Dia bentur-benturkan kepalanya. Sampai para ahli tafsir katakan, orang yang paling terhormat dalam pandangan Namrus di kala itu adalah yang paling kuat sanggup memukul kepalanya. Ya, mungkin kalau sekarang ada Mike Tyson itu yang dia puji-puji. Yang paling kuat pukulan di kepalanya, orang itulah yang paling dihormati oleh Namrus. Saking beratnya rongrongan dari seekor lalat di dalam kepala. Maka Allah tegaskan, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, dhuriba mathalun fastami'uhu, telah dibuat sebuah perumpamaan maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'unahu min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtami'u lah. Sesungguhnya Tuhan-Tuhan yang kalian seru selain Allah tidak mampu untuk menciptakan seekor lalat sekalipun mereka bersepakat untuk melakukannya. Kalau kita maksudkan dengan innalladzina tad'unahu adalah Tuhan, tapi tidak disebutkan itu dengan kata-kata ilahun ataupun alihah. Sesungguhnya yang kalian seru selain Allah, boleh kita terjemahkan secara bebas. Sesungguhnya kekuatan-kekuatan yang kalian puja selain Allah tidak mampu menciptakan seekor lalat sekalipun mereka bersepakat untuk melakukannya. Hari ini belum ada sebuah teknologi di dunia, sebuah negara yang mampu menciptakan alat secanggih lalat. Tidak ada. Oh, kita sudah ciptakan drone. Drone itu bahkan masih kalah dengan burung elang.
belum ada yang mampu menciptakan seekor lalat. Walau ijtami'ulah, sekalipun mereka bersekutu. Wa iyaslubhumuz zubabu minhu syai'an la yastanqidhunahu minhu. Dan apabila lalat-lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak pula mampu untuk menyelamatkan dari serangan-serangan lalat. Namrus mati karena kesombongannya. Fir'aun di puncak kejayaannya, dia bertanya kepada warga Mesir, "Alaysa hadhil anharu tajri min tahti?" Bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawah perintahku? Penekanannya min tahti, dari bawah perintahku. Di puncak kesombongannya, Allah balas, Allah alirkan air itu dari atasnya, mati tenggelam di bawah air, yang air itu menurut dia mengalir di bawah perintahnya. Sesuatu yang dia sombongkan akan membunuh dirinya. Qarun ketika dia menyombongkan hartanya, innama utitu ala ilmin indi, semua yang saya miliki ini berdasarkan karena kemampuan ilmuku, bukan karena Allah. Apa yang terjadi? Allah matikan ia di dalam tumpukan hartanya. Hanya dengan sedikit saja terjadi likuifaksi seperti yang terjadi di Sulawesi beberapa waktu yang lalu. Qarun, pasukannya, hartanya lenyap tertanam tanah tanpa satu pun yang tersisa. Makanya harta Qarun baru disebut harta Qarun bukan karena kita dapatkan bongkahan emas. Baru disebut harta Qarun apabila yang kita temukan adalah barang-barang kemas. Apabila barang jadi, ketemu gelas dari emas di dalam tanah, baru sah disebut harta Qarun. Karena bukan batangan emas yang ditelan bumi, tapi barang-barang yang sudah jadi berbentuk seperti ini. Tapi itulah pengakuan kita, saking banyaknya harta Qarun yang ditelan oleh tanah. Kalau saat ini di Prada kita menggali tanah ketemu emas, kita akan akui siapa hartanya? Harta Qarun, jawaban kita. Seolah-olah harta Qarun sampai ke Prada, padahal Qarun hidupnya di Mesir, tenggelam dalam hartanya. Siapa lagi? Abrahah, ketika dengan congkaknya dia tunggangi gajah untuk meruntuhkan Ka'bah. Allah tidak kalahkan Abrahah dengan pasukan besar. Allah tidak kalahkan Abrahah dengan kekuatan dan negara besar. Allah kalahkan Abrahah hanya dengan burung saja. Burung ini tidak punya nama, tapi sering dalam ceramah, dalam cerita disebut burung ababil. Ini juga kelemahan kita di dalam memahami tafsir, bahwa ababil bukanlah nama burung. Fa arsalna alaihim tayran ababila, dan kami kirimkan ke atas mereka burung ababila. Ditafsirkan oleh para ulama dengan makna jama'atin, burung yang berkelompok-kelompok. Ababil bukanlah nama. Ababil hanya bahasa lain dari kata-kata jamaat, berkelompok-kelompok. Maka kalau ada ustaz yang ceramah katakan ababil itu nama burung, patut kita minta ustaz itu untuk merujuk kembali ke dalam kitab tafsir, karena tidak ada satu tafsir pun yang menyatakan ababil nama burung. Ababil ai jama'atin, berkelompok-kelompok. Dengan burung yang misterius, tidak diketahui namanya, ditimpuki mereka ini dengan batu-batu kecil. Tarmihim bihijaratin min sijil, dilempari dengan batu-batu dari sijil. Ada yang mengartikan sijil dari neraka. Pertanyaannya, bagaimana burung bisa sampai ke neraka? Bukankah kalau burung itu mengambil batu dari neraka, burung dulu terbakar? Maka nanti ada penafsiran yang lain, bahwa sijil itu hanya batu yang panas dan lain sebagainya. Intinya Abrahah dan tenteranya mati oleh serangan burung ini. Nah sekarang kecongkakan negara Cina tersebut dibalas oleh Allah hanya dengan sebuah virus yang konon hanya konspirasi dari mereka untuk menciptakan virus. Karena di Cina itu ada laboratorium virus yang terhebat di dunia. Karena mereka ajarkan tentang virologi, tentang virus-virus itu. Makanya banyak kasus virus itu bermula dari Cina. Banyak sekali virusnya.
mulai dari virus manusia sampai virus komputer sampai virus ekonomi, semua dari mereka. Apapun yang virus, karena memang ada laboratorium virologi di tempat mereka. Apa yang terjadi? Ketika dulu mereka sangat congkak melawan Islam, melawan Allah, melawan syariat, hari ini kita dikejutkan dengan rasa syukur melihat betapa kuasa Allah itu membolak-balikkan hati manusia. Mereka yang dulu memerintahkan untuk meruntuhkan masjid, datang ke masjid untuk minta agar orang di dalamnya berdoa kepada Allah agar musibah ini diangkat. Mereka yang dulu melarang umat Islam menutup aurat, dengan sukarela, bahkan tidak cukup alat untuk menutup aurat mereka karena harus pakai masker, tertutup semuanya. Mereka yang dulu dengan congkaknya melarang umat Islam beribadat, baru dalam 2 hari ini viral video ketika umat Islam sedang sholat di masjid, berlomba-lomba orang Cina lari untuk mengerjakan sholat yang sama walaupun mereka tidak tahu kemana arah kiblat. Mereka yang penting asal sholat saja. Kenapa? Karena terbukti setelah sekian lamanya virus itu mewabah di negeri Cina, laporannya tidak ada seorang muslim pun yang terkena virus tersebut, padahal mereka tinggal di negeri yang sama. Maka Rasulullah ingatkan, ittaqu da'watal madlum, takutlah kalian terhadap doa orang-orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, karena tidak ada penghalang antara dia dan Allah Ta'ala. Allah berjanji, la ansurannaka walau ba'da hin, pasti aku akan menolong kamu walaupun tidak hari ini, karena Allah tidak seketika menurunkan bantuannya. Jangankan kita yang berdoa, Nabi berdoa pun akan ditunda oleh Allah Ta'ala. Maka sekarang bantuan-bantuan Allah itu datang, orang-orang Cina mulai terbeliak matanya melihat. Kemarin baru saya baca berita di Singapura, orang-orang non-muslim berbondong-bondong antri untuk berbelanja di warung Islam. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa hanya umat Islam saja yang menjaga agar makanan itu steril, halalan, thayyibah. Hanya kita umat Islam yang menjaga kualitas makanan. Kita jaga sterilitas makanan tersebut. Itu di Singapura. Padahal belum merebak wabah virus itu di sana. Tapi setelah mereka melihat betapa umat Islam yang di Cina selamat dari wabah virus, hanya karena infrastruktur dalam batin mereka dan dalam tubuh mereka tidak ada yang mempersiapkan untuk virus itu masuk, virus itu tertolak. Mereka pelajari gaya hidup kita. Maka sekarang viral itu di media sosial. Di Singapura, warung-warung Islam, orang Singapura yang non-muslim antri untuk berbelanja. Ketika di Aceh, warung-warung non-muslim antri orang Islam berbelanja. Kenapa? Karena memang terjadi anomali. Makanya kita makan mie kocok itu menunjukkan orang Cina mekat pulang peng katanya. Bawa Cina yang kocok baru senang hati kita. Inilah kita tidak menghargai apa yang dihargai oleh orang di luar dari agama, dan di luar dari negeri kita. Maka seharusnya itu menjadi titik balik sebuah kesadaran bagi kita untuk saling menjaga dan saling menghormati, dan dengan memprioritaskan selama produk itu dijual pada saudara kita muslim, kita berbelanja pada saudara muslim kita. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita bersyukur di tengah himpitan terhadap umat Islam, Allah tunjukkan kuasanya. Orang-orang kafir berbondong-bondong memperhatikan Islam, karena Islam ternyata dengan gaya makannya yang sehat menjadikan mereka selamat dari berbagai ancaman virus. Karena Islam dengan pola hidupnya yang dekat dengan Allah menjadikan masyarakatnya tenang, tidak gaduh dan tidak putus asa ketika dihimpit oleh banyak masalah. Maka ketika umat Islam salat dengan tenang, orang-orang kafir pun tergerak hati untuk ikut bergabung dengan mereka. Maka intinya akhlak kita itulah yang harus dipertontonkan untuk menjadi sarana dakwah yang paling efisien dan efektif. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.